Garuda Calling ini pasti sangat dinanti-nantikan sama seluruh pecinta sepak bola tanah air menjelang pertandingan FIFA Matchday alias babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga antara Australia versus Indonesia tanggal 20 Maret dan Indonesia versus Bahrain tanggal 25 Maret. Udah banyak beredar nih info-info A1 katanya main ini nggak dipanggil, yang ini dipanggil. Bagi gue sih prinsipnya infonya udah bisa A1, ntar kalau pas Patrick Kluivert ataupun akun media sosial timnas Indonesia udah rilis tuh di akun IG-nya, itu baru udah A1. Ya, kalau belum keluar nama-namanya ya masih prediksi aja ya kan. Dan menariknya lagi nih, apa namanya tuh, menjelang pertandingan nanti tanggal 20 Maret dan 25 Maret, penjualan tiket untuk nanti laga lawan Bahrain yang bakal digelar di GBK ini udah sold out. Hari ini sold out, guys. Aduh, jadi bagi kalian yang udah telat, sayang banget. Telat untuk beli tiketnya secara online, aduh sayang banget. Berarti kalian harus nonton nanti dari rumah. Sama, gue juga nonton nanti dari rumah kemungkinan karena nggak bagian tiketnya, guys. Ya kalau kita lihat ya, apa namanya tuh, potensi pemain siapa saja yang kira-kira bakal dipanggil sama Patrick Kluivert, ya gue sih nggak bisa nyampein info A1 ya kan. Ya bagi gue sih hanya sebatas prediksi aja nih yang bakal gue coba ulas kira-kira siapa aja yang bakal dipanggil sama Patrick Kluivert ya kan. Gue sebutnya infonya A1 seperempat lah ya kan, info A1 seperempat kan. Patrick Kluivert pas dia diperkenalin dia udah ngasih ancer-ancer bahasa sini ya, udah ngasih kriteria. Salah satu kriteria yang paling jadi pertimbangan utama Kluivert adalah terkait menit bermain pemain timnas Indonesia di level klubnya masing-masing. Nah, gue sih pakai barometer itu aja ya. Kalau kita lihat dari barometer itu, tentu pasti bakal ada beberapa perubahan nih komposisi pemain yang bakal memperkuat Indonesia nanti lawan Australia sama Bahrain dibanding sama skuad Indonesia terakhir lawan Arab Saudi di era Sintayong. Kita mulai. Tapi sebelum gue mulai nyebutin nama-namanya, gue prediksi sih Garuda Calling kemungkinan besar bakal dirilis, diumumin kurang lebih ya 3 hari, 2-3 hari ke depan ya. Karena apa ya? Karena kan ada beberapa proses nih pemain naturalisasi Indonesia yang kemarin udah sidang paripurnanya ya. Sidang paripurna udah selesai itu 3 orang, Dean James, terus juga Joy, dan juga Emil Audero ini udah selesai proses paripurna, tinggal tanda tangan presiden nggak salah ya. Terus juga nanti selanjutnya adalah pengambilan sumpah dan kemudian pendaftaran pindah federasi ke FIFA ya kan. Nah ini kan batas terakhir pendaftaran tanggal 10 ya, kalau salah 10 Maret 2025 untuk nanti pendaftaran pemain yang bakal main lawan Australia sama lawan Bahrain. Nah kalau dari urutan-urutan tersebut ya gue prediksi sih itu dia kurang lebih 3 hari ke depan nih baru bakal diumumin nih. Kalau nggak Senin, Selasa lah kurang lebih prediksi gue bakal diumumin Garuda Calling siapa aja pemain yang bakal dipanggil. Sementara Bahrain udah rilis nama-nama itu ada 26 pemain nih. Indonesia ya paling kalau 26-27 pemain. Nah kita mulai yuk prediksinya. Nah teman-teman juga mau prediksi juga silakan tulis di kolom komentar nanti ya. Tulisnya di kolom komentar konten ini nih, di video ini tulis di kolom komentar siapa aja nih pemain yang layak dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga untuk pertandingan ke-7 ya. Kita mulai dari sisi penjaga gawang. Dari sisi penjaga gawang, kalau nanti misalnya Emil, kita hitung yang 3 naturalisasi tersebut selesai prosesnya ya, tepat waktu. Kita anggap aja begitu. 3 kiper kemungkinan antara Hernando Ari sama Nadio bakal tersingkir salah satu nih. Gue prediksi yang pertama kali dipanggil tentu siapa namanya tuh? Emil Audero udah pasti dipanggil. Martin Pas udah pasti dipanggil kalau ada gangguan cedera ataupun hal-hal lainnya. Yang ketiga, gue lebih prefer kayaknya bakal dipanggil Nadio Agrawinata nih dibanding sama Hernando Ari, karena ini kiper head to headnya luar biasa nih. Nadio sama Hernando Ari di klubnya sama-sama menjadi kiper andalan utama. Tapi kalau lihat dari naga-naganya sih ya, kalau prediksi gue, hitungan gue ini Nadio bakal dipanggil untuk di posisi penjaga gawang ketiga. Kita geser ke back. Nah back juga menarik banget nih. Kalau Dean James proses naturalisasinya udah selesai tepat waktu sebelum masa pendaftaran terakhir, kemungkinan sisi back kiri ini bakal ada Calvin Verdong, bakal ada Dean James. Nah ini berikutnya satu lagi entah Shane Patinama, entah Arhan Pratama. Kalau menurut gua sih ya 70% kayaknya sih
Pratama Arhan yang bakal dipanggil sama coach Patrick Kluivert ya. Karena apa ya, Pratama Arhan punya nilai plus, dia bisa long throw in ya. Long throw in ini gue harapin bukan jadi senjata utama, tapi bisa menjadi opsi lain ketika berbagai opsi udah mentok nih. Nanti persen Australia ini bisa dipakai nanti opsi long throw in ya. Dan itu yang bisa ahli melakukan di timnas Indonesia adalah Pratama Arhan. Shane Patinama peluangnya ada juga peluangnya, tapi ya kalau Arhan pertama tadi gue bilang 67%, kalau Shane Patinama mungkin 55% peluangnya untuk dipanggil sama Patrick Kluivert nanti untuk FIFA Matchday bulan ini. Center back tentu ada Jaizes, ada siapa lagi tuh, ada Rizky Ridho, terus kemudian ada Michel Gers, terus juga kemungkinan Jordi Amat sama Justin Hubner. Kemungkinan besar 5 nama ini center back bakal dipanggil nih. Udah berapa tuh? Kiper 3, center back 5, di kiri 3, udah berapa tuh? 11. Di sisi back sayap kanan, nah ini kemungkinan juga bakal dipanggil. Kita nggak tahu nih Kevin Dix cederanya seberapa parah nih, karena belum ada rilis resminya ya. Dari entah itu dari akunnya Kevin Dix, akun medsosnya, ataupun akun medsos dari FC Copenhagen. Kalau Kevin Dix dipanggil, berarti yang bakal dipanggil di sisi sayap kanan ada Kevin Dix jelas. Terus juga yang berikutnya ada Sandy Walsh, karena Sandy Walsh pindah ke Yokohama Marinos. Dia sering jadi starting dan menit bermainnya langsung banyak. Padahal baru bergabung belum genap sebulan bersama Yokohama ya. Terus nah ini kalau 3, sisa satunya antara Asnawi atau Eliano Reinders. Gue sih prediksi kayaknya yang bakal dipanggil Eliano Reinders. Itu untuk sisi kanan. Itu udah ada 14 tuh. Kiper sama back ya. Kalau 27 berarti kurang 13 lagi. Nah, kita geser ke sisi tengah. Nah, main tengah nih bakal dipanggil sih kayaknya ada Kakak Ricky Kambuaya, ada Tom Hai jelas. Terus kemudian satu lagi yang terbaru tuh Joy. Kalau nanti proses naturalisasi udah selesai berarti udah ada 3 lagi tuh, udah 17 tuh. Flank ada Yakob Sayuri, ya kan? Mungkin ada Marceng, ada Marcelino Ferdinand untuk di sisi flank kanan ya. Terus juga siapa tuh lagi ya? Satu lagi ya mungkin Yakob Sayuri, Marcelino Ferdinand. Nah, itu dua nama tersebut kemungkinan. Satu lagi ya Ivar Jenner. Bukan flank di tengah ya, Ivar Jenner kemungkinan besar bakal dipanggil juga tuh. Itu udah ada berapa tuh? 20 ya. Nah, sisi sayap kiri. Nah, sayap kiri juga menarik banget nih. Kita punya berapa stok ya untuk di sisi main sayap kiri Indonesia ya. Yang menurut gue sih di sayap kiri tuh pilihannya ya kalau kita lihat kalau pertandingan lawan Arab Saudi ya, menurut gue sih nggak bakal banyak berubah kayak sih. Untuk sisi flank kiri bakalan tetap kayak di match-match sebelumnya nih ya kan. Mungkin di situ bisa ditaruh kalau apa namanya tuh Verdong tadi udah ya di sisi flank ya. Mungkin salah satu opsinya adalah Shane Patinama bisa di situ juga tuh. Kemungkinan besar Shane Patinama ditaruh untuk opsi di posisi sayap kiri ya, si Shane Patinama kemungkinan besar ya, itu prediksi gua ya kan. Terus ya mungkin Rafa Strike mungkin bisa juga di situ. Nah ini menarik nih. Satu lagi di tengah tuh siapa namanya itu, Ricky Kambuaya. Nah itu udah 3 lagi tuh, berarti udah ada Ricky udah sebut ya 22 atau 23 nama ya, taruh 23 nama. Nah lini depan menarik banget nih persaingannya nih. Yang jelas pasti Oleh Romani bakalan udah pasti dipanggil tuh ya kan, kalau dia nggak dihantam cedera. Itu udah 24, kalau ada 26 atau 27 berarti 3 pemain lagi nih. Kalau dari segi striker lokalnya prediksi gue sih Ramadan Sananta yang bakal dipanggil, Hoki Caraka dicoret, dan di tengah tadi Nathan Chowan kemungkinan bakal terlempar dari skuad nih. Dengan Asnawi juga begitu, karena kan ya lagi-lagi nih persaingan di timnas Indonesia sangat super duper ketat banget. Nah ini nih ketat bangetnya ini nih yang makin menarik persaingan di timnas Indonesia. Nah tadi striker tuh ya, striker Oleh Romani sama Ramadan Sananta udah berapa tuh, 25 apa 26 tuh kan. Satu lagi nih menarik nih, satu lagi persaingannya. Wah kayak sih bakalan ya tadi dulu Ragnar Oratmangun kalau 26
sama Ragnar Oratmangun kayak sih udah pasti dipanggil tuh dia. Walaupun nanti Australia yang aman karena emang dia sangat dibutuhkan tenaganya. Satu lagi kalau emang harus milih ya paling Rafael Strike. Rafael Strike biarpun lagi menurun performanya di Brisbane Roar, tapi Rafael Strike mungkin bakal dipanggil karena dia punya kelebihan. Rafael Strike selain umurnya masih muda, dia juga punya apa namanya itu daya jelajah ya di sisi kiri pertahanan lawan ataupun di posisi LWF ya, left wing forward. Ini Rafael Strike di era Sinteyong cukup oke untuk memainkan peran posisi tersebut. Nah itu sih menurut prediksi gua, para pemain nanti bakal dipanggil sama coach Patrick Kluivert beserta jajaran pelatihnya untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga tanggal 20 sama 25 Maret. Karena pasangan ketat ya, jadi wajar aja kalau nanti yang ada di era Sinteyong dipanggil, kemudian dipanggil di era Patrick Kluivert ya, karena makin ketat persaingan karena makin banyak pemain baru yang hadir untuk memperkuat timnas Indonesia. Jadi ya itu hal-hal yang lumrah lah ya. Jadi nanti buat para netizen jangan terlalu berlebihan, nanti bisa ada si Angga dipanggil, ini dipanggil, jangan apa ya, jangan netting lah, jangan negatif thinking ya. Kita udah siapapun yang dipanggil kita dukung, kritik yang harus kita kritik juga kalau emang perlu dikritik ya kan. Tapi siapapun nanti dipanggil sama coach Patrick Kluivert yang nanti bakal diumumin sama akun media sosial timnas Indonesia, kita harus dukung 100% karena langkah Indonesia untuk masuk ke Piala Dunia 2026 secara otomatis ataupun menduduki peringkat 2 sekarang persentasenya agak lumayan terbuka nih, biarpun berat tapi agak terbuka karena di era Sinteyong kemarin kita berhasil duduk di peringkat ketiga, cuma beda 1 poin sama Australia. Kalau Australia kita menang, otomatis kita punya peluang untuk langsung bertengger di peringkat 2 habis lawan Bahrain di GBK ya. Naga-naganya buat menang agak lebih gede peluangnya dibanding sama lawan Australia ini. Itu sih prediksi gua terkait Garuda Calling, terkait main yang bakal dipanggil sama coach Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia nih. Nah, kalau kalian punya pendapat lain ataupun prediksi nama lain siapa aja bakal dipanggil, tulis di kolom komentar ya guys. Thank you banget nih udah nonton konten gua Punit Abangan di channel YouTube Irwanca 6160. Thank you banget. Support dari kalian kayak nonton, like, subscribe, komen, dan share ini sangat-sangat berarti bagi gua. Karena apa? Karena dukungan dari kalian sering nonton, komen, like, share juga, dan subscribe ini channel YouTube gua makin berkembang dan ya gua makin bersemangat nih untuk terus bikin konten, baik itu ngomongin sepak bola dalam negeri, timnas Indonesia maupun liga-liga yang ada di Eropa lainnya. Thank you banget nih, sekali lagi thank you banget buat netizen yang udah support channel YouTube gua. Dan yang bagi menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan hari ke-9 besok. Gue Irwancan pamit, salam olah bola.